Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisaran Story. Kali ini Mimin akan membagikan fakta lengkap Nabi Isa, mulai dilahirkan hingga diangkat ke langit dalam keadaan hidup dan akan turun kembali ke bumi. Namun, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya untuk dukung channel ini terus dengan cara subscribe, like, berikan komentarnya dan klik tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Oke. Nabi Isa merupakan seorang nabi yang penting dalam agama Islam. Dalam kitab suci Al-Quran, ia mendapat gelar Isa ibni Maryam atau Isa Al-Masih. Nabi Isa termasuk salah satu dari 5 nabi ulul azmi, yaitu gelar yang diberikan kepada para nabi yang memiliki keteguhan hati yang tinggi. Meski diterpa berbagai rintangan saat menjalankan tugas menyampaikan ajaran Islam, mereka tetap sabar dan bertekad untuk mampu melewatinya. Nabi Isa lahir dari rahim seorang wanita perawan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Setelah melahirkan Isa alaihissalam, Maryam memilih puasa bicara saat menghadapi kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Quran Surat Maryam ayat 26. Lalu Maryam membawa Isa kepada kaumnya. "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak bayi yang masih dalam ayunan?" Isa pun berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku, mendirikan, sholat dan menunaikan, zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Menurut Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa pada hari kiamat Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat." Rasulullah melanjutkan sabdanya, sampai kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lalu pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Kemarilah, sholatmu mengimami kami." "Tidak," jawab Isa, "sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Sebagai penghormatan bagi umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Inilah 5 alasan yang menjadi tugas Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Pertama, bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Padahal pada faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Quran Surat An-Nisa, ayat 157. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku." Quran Surat Ali Imran ayat 55. Abu Sa'ibeh telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari Al-Masih, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Sa'idi ibnu Jubair,
Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, terlebih dahulu Isa menemui sahabat-sahabatnya yang semuanya berada di dalam rumah yang sama, jumlah mereka ada 12 orang. Saat itu Nabi Isa baru keluar dari mata air yang ada di dalam rumah itu, sedangkan dari rambut kepalanya masih menetes air bekas mandinya. Maka Isa berkata, sesungguhnya di antara kalian akan ada orang yang kafir kepadaku. Sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadaku, selanjutnya Isa bertanya, siapakah yang rela mau menjadi orang yang mirip denganku, lalu dia akan dibunuh sebagai penggantiku, maka kelak dia akan mendapatkan derajat pahala yang sama denganku? Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara mereka, aku bersedia. Tetapi Nabi Isa menjawab, duduklah kamu. Kemudian Isa mengulangi perkataannya kepada mereka. Maka pemuda itu bangkit lagi dan berkata, aku bersedia. Tetapi Isa berkata lagi, duduklah kamu. Kemudian Isa mengulangi perkataannya kepada mereka, dan ternyata pemuda itu berdiri kembali dan berkata, aku bersedia. Akhirnya Isa berkata, baiklah, engkaulah orangnya. Maka dijadikanlah dia mirip dengan Isa. Sesudah itu Nabi Isa diangkat ke langit dari atap rumah itu, dari sebuah lubang yang ada di atas rumah itu. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi yang mengejarnya. Lalu mereka menangkap orang yang serupa Isa itu dan membunuhnya serta menyalibnya. Sebagian dari mereka kafir kepada Isa sebanyak 12 kali sesudah mereka beriman kepadanya. Pada akhirnya mereka berpecah belah menjadi 3 golongan. Satu golongan mengatakan, tadi Tuhan bersama kita selama masa yang dikehendakinya, kemudian dia naik ke langit, mereka adalah golongan Yakubiyah. Golongan yang lain mengatakan, tadi anak Allah ada bersama kita selama masa yang dikehendakinya, kemudian dia mengangkatnya ke sisinya, mereka adalah golongan Nasturiyah. Dan golongan yang terakhir mengatakan, tadi hamba Allah dan Rasul-Nya ada bersama kita selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Allah mengangkatnya ke sisinya. Mereka adalah orang-orang Islam. Maka kedua golongan yang kafir itu memerangi golongan yang muslim dan membunuhi mereka, dan Islam sejak saat itu tidak disebut-sebut lagi hingga Allah mengutus Nabi Muhammad. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Yakni segolongan dari kaum Bani Israel di masa Isa ada yang kafir, dan segolongan yang lainnya ada yang beriman, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Yaitu dengan kemenangan Nabi Muhammad dan agamanya atas agama orang-orang kafir. Riwayat ini ada dalam kitab tafsir Ibnu Jarir. Hal yang sama telah diriwayatkan Imam Nasai dalam tafsir ayat ini di dalam kitab Sunannya, dari Abu Quraib, dari Muhammad Ibnul Ala, dari Abu Muawiyah dengan lafaz yang sama. Kedua, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sebuah kepalsuan dan dusta yang dibuat-buat oleh kaum Nasrani. Mereka menjual nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka katakan sebagai penebus dosa dan anak Tuhan. Sehingga kelak, kedatangan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman akan mematahkan salib yang menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani, dan membunuh hewan babi yang mereka anggap halal. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara 2 kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada orang yang membuat-buat agama, bahwa hanya agama Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sang Nabi diutus di setiap kaum untuk menyampaikan kebenaran Islam. Keempat, salah satu Nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Nabi Isa Alaihi Salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, antara zaman kami berdua. Tidak ada Nabi yang memisahkan. Hadiah riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima,
Dalam Injil jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus. Quran Surat Al-Fat, ayat 29. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir zaman tersebut. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalam diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Semoga dengan cerita ini bertambah pula keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan menganggapnya sebagai Tuhan maupun anak Tuhan.